Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya yang terhormat, serta calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Roman. Di sini tidak panjang lebar karena saya menyampaikan untuk hari ini akan ada aksi nyata dari Bapak Roman dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya mutu. Budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Rohman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak perlu panjang lebar untuk hari ini, monggo saya persilahkan untuk Bapak Rohman menyampaikan aksi nyatanya untuk kegiatan hari ini. Cukup untuk hari ini, semoga diberikan kelancaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah Ramadhan. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPTS Negeri Demit, Ibu Eka Agustina Rahayu, serta Bapak Ibu rekan sejawat saya di lembaga yang sangat kami cintai ini. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan aksi nyata di modul 1.4, yakni terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bisa dilanjutkan ini. Nah, ini perlu kita kenali bersama Bapak Ibu. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini adalah bentuk perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya
sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan adalah memerdekakan murid atau peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep inti budaya positif Bapak Ibu, di sini ada 7 langkah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan keenam keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah langkah untuk menciptakan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Ada 3 macam karakter peserta didik dalam proses belajarnya. Ada auditori, kemudian ada visual, dan ada kinestetik. Maka bagaimana kita menanti langkahnya, termasuk dilakukan tes diagnosis untuk bisa mengetahui kira-kira peserta didik ingin model pembelajaran yang seperti apa. Selanjutnya, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Mengingatkan kembali agar apa? Karena ini bersifat untuk bisa menjadikan budaya positif ini menjadi karakter dari setiap peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 macam kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini menjadi kebutuhan yang kedua. Bagaimana kalau kita sesama teman ini harus memiliki rasa saling menyayangi, rasa untuk membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi penguasaan, ingin menguasai suatu komunitas, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terdepan. Itu pasti orang memiliki itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Tidak ada namanya manusia itu ingin dikekang. Ya betul Pak Diri ya. Nah, jadi contoh ketika kita menjalani tugas sebagai guru, maka kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana tugas kita seorang guru ketika kita menjadi seorang orang tua dan kita menjadi taruhlah orang yang diberikan amanat untuk menjalankan sesuatu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Maka kalau dalam bahasa sederhana kita, ketika orang sedang lagi stres, apa yang dia inginkan? Healing kalau dalam bahasanya. Apa bahasanya Bu Lisa? Ingin merasa apa ya? Terlepas dari kepenatan yang ingin fresh kembali. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Pak Diri. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 bentuk yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Dan yang ketiga ada restitusi. Mungkin ada 3 istilah ini yang belum pernah dengar. Bu Anik pernah dengar istilah hukuman? Sering. Bu Lisa konsekuensi, restitusi. Bu Lisa baru dengar. Bu Anik juga baru dengar restitusi. Nah, ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tiba-tiba. Jadi ketika ada murid datang dengan melakukan pelanggaran, ini bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Suruh push up. Nah, ini yang tanpa menggunakan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah konsekuensi. Terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh olahraga. Ketika dia tidak membawa kaos, tidak pakai kaos olahraga, maka dia berlari mengitari lapangan 1 kali. Ketika peraturan itu sudah disosialisasikan dan sudah disepakati oleh peserta didik. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan, langsung secara spontanitas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah restitusi. Ini yang menjadi motivasi di kegiatan guru penggerak, yakni
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid yang melakukan kesalahan itu tidak kemudian kita justifikasi, kemudian tidak kita hukum secara membabi buta, tidak boleh. Apalagi sampai terjadi fisik, ini yang tidak diperkenankan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini Bapak Ibu, restitusi ini lebih mengedepankan bagaimana kondisi murid, bukan bagaimana dia harus kita hukum. Artinya bagaimana ketika mereka melakukan pelanggaran, maka kita harus memanusiakan murid tersebut. Kita tanya, kenapa alasannya melanggar? Apakah kamu tidak tahu ini adalah konsekuensi kita, ini adalah kesepakatan kelas kita? Kenapa murid harus terlibat Bapak Ibu? Karena memang tujuan kita adalah menuntut murid, bukan menuntut untuk menjadi sesuatu. Tapi kita harus mampu menuntut, mengetahui kebutuhan dasar daripada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya Pak Denny. Nah, posisi kontrol Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada 5 macam Bapak Ibu. Ini mungkin nanti bisa panjenengan rasakan kira-kira jenengan di sebelah mana. Yang pertama adalah penghukum. Lihat di dalam slide dengan tulisan ini sebagai penghukum suruh push up. Ini mungkin ketika kita kecil dulu, ketika berangkat sekolah kesiangan sampai sekolah sudah terlambat, kesel, suruh push up. Nah, kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Kita menghukum peserta didik tidak dengan fisik, tidak dengan hukuman, tapi membuat peserta didik merasa bersalah. Dan yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru ini harus kita pahami. Di manakah posisi yang terbaik bagi kita? Adalah penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Ini adalah tipikal guru yang menjadi seorang penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nada suara lemas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, murid merasa bersalah dan merasa menjadi orang gagal. Ini juga tidak diperkenankan Bapak Ibu. Dengan mendekati murid tapi memberikan murid, menjustifikasi murid, sama kalau seperti ini nggak akan jadi orang. Kamu seperti ini akan menjadi orang yang gagal. Itu tidak boleh. Menjadi teman Bapak Ibu, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat ke murid, mata dan senyum jenaka. Seperti kita ketika ada teman kita yang sedang bermain, bagaimana sikap kita lah. Itu yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Dampak positif Bapak Ibu, murid merasa senang akrab dengan guru. Dan ini yang harus kita terapkan mengingat memantau Bapak Ibu. Nada suara, data, bahasa tubuh formal. Murid atau konsumsi apa yang harus dilakukan ketika melanggar. Ini dia seperti hanya untuk mengingatkan murid ketika kamu salah, kamu harus dihukum seperti ini. Ini juga tidak diperlukan. Dan yang paling baik Bapak Ibu, manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Guru mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru. Ini Bapak Ibu yang kita harapkan. Bagaimana seorang guru itu mampu menumbuhkan motivasi intrinsik bahwa kegagalan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak kemudian mematikan cita-cita mereka, tidak mematikan harapan mereka, tapi menjadi pelajaran untuk bisa diperbaiki kembali. Dan ini adalah tugas daripada kita semuanya Bapak Ibu. Maka mari kita bersama-sama bagaimana menerapkan guru sebagai manajer, tidak guru sebagai penghukum. Selanjutnya Pak Denny, coba tepat posisi kontrol apakah aku? Coba kita amati dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa Bapak tadi? Coba Pak Denny dikembalikan Pak Denny sebentar. Nah, kan ada 5 ya. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Silakan Pak Denny, lanjut. Nah, nomor pertama Bu Lisa mungkin. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi guru di sini sebagai apa Bu Lisa? Penghukum atau sebagai pemantau? Sebagai penghukum. Coba perhatikan. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, menghardik, murid marah, dendam dan lebih agresif. Kalau pemantau, murid tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika melanggar. Berarti apa Bapak Ibu?
lapangan 3 kali. Penghukum. Kenapa di sini ada kata penghukum? Karena satu, ada justifikasi Bapak Ibu. Guru memberikan statement yang negatif pada murid, tidak pernah melakukannya loh. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali, ini adalah bentuk hukuman. Kemudian yang ketiga mungkin bisa di Bu Ani, kira-kira bagaimana kamu akan membagi masalah ini Bu Ani? Kembali ke awal. Coba kembali ke awal. Bu Ika mungkin mau menjawab. Merasa ini ada bahasa, kira-kira bagaimana Pak akan memperbaikinya? Di sini kira-kira menjadikan murid merasa bersalah atau merasa bangkit? Bangkit Bu ya. Kalau merasa bersalah itu murid tidak merasa bangkit. Ini kalau merasa bersalah, murid merasa bersalah dan merasa menjadi orang gagal. Tadi tidak memberikan motivasi. Jadi masuk kemana Bapak Ibu? Nah, bisa masuk ke manajer. Kenapa? Karena ada kesalahan kemudian ditingkatkan lewat apa? Motivasi agar murid bisa kembali lagi lebih kuat. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Ada bahasa seperti itu. Karena kamu kalau nggak taat nanti saya dimarahi kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya punya program yang harus direalisasikan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ayolah berarti mengajak kita sebagai teman. Jadi ada kalanya kita mengajak murid, ayo nak kita belajar ini. Nah, ini sebagai teman. Monggo Pak Dedi. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai apa Bapak Ibu? Apa Bu? Coba Pak Dedi kembali. Apa Bapak Ibu kira-kira? Pemantau. Murid tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika melanggar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut Pak Dedi. Ini hal yang menarik, keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi kalau dulu waktu kita kecil sekolah, ketika melanggar sesuatu itu peraturan sudah ditempel di kelas. Tidak boleh tanpa melibatkan murid. Sekarang kita rubah Bapak Ibu. Bagaimana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus melibatkan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini yang perlu kita terapkan Bapak Ibu. Bagaimana kalau murid itu kira-kira ikut di dalam berkontribusi pikir pembuatan kesepakatan kelas, kira-kira ketika mereka melanggar dari kesepakatan kelas itu, ada nggak rasa untuk memperbaikinya? Ada nggak ketika rasa mereka ketika ikut membuat peraturan kemudian ingin melanggar terus-menerus? Ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena kesepakatan kelas itu dibuat dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah cara penanganan bagaimana ketika murid terjadi pelanggaran, ketika murid terjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran. Lanjut Pak Dedi. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah tindakan yang harus kita pahami Bapak Ibu. Peserta didik murid kita ini pasti punya kesalahan. Jadi bagaimana mengembalikan mereka? Wes gak apa-apa nang kabeh wong duwe salah. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu sebagai bentuk penguatan diri. Wes gak apa-apa dhewe Pak Guru yang pernah dijiwer karo Pak Dewi yang pernah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan perlu sampean pahami nah. Sama gak penting sih sapa sing salah, tapi yang penting sekarang bagaimana permasalahan ini harus kita selesaikan. Selanjutnya Pak Dedi, validasi tindakan yang salah. Setelah kita ada pendekatan dengan peserta didik tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan Pak Guru yakin nah, kalau sampean melakukan hal seperti itu pasti punya alasan tertentu. Dan itu yang harus kamu sampaikan
Contoh, ketika anak terlambat, tidak kemudian kita membagi buta menghukumnya. Kita tanya, kenapa terlambatnya? Apa alasannya? Nah, pasti murid memiliki alasan mengapa dia terlambat. Padahal kamu bisa makan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah memvalidasi kesalahan supaya kesalahan itu menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi penyakit bagi peserta didik, menjustifikasi mereka, tapi bisa menguatkan mereka. Terus, ketika langkah kamu seperti ini, benar apa salah? Salah, Pak, sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini yang perlu kita tingkatkan, Bapak Ibu. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu, ini yang harus sering kita munculkan kepada anak-anak supaya mereka tergugah, merasa dimanusiakan, merasa ingin tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Tadi ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga posisi kontrol penghukum yang sudah membudaya harus dilakukan agar peserta didik tumbuh secara optimal dan bahagia lahir dan batin. Maka di lembaga kita di UPT SD Negeri Tebet ini, mari kita bersama-sama membuat budaya positif yang berpihak kepada murid, yang sesuai dengan kodrat alamnya murid. Kita tahu setiap anak memiliki karakter yang berbeda, setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Maka bagaimana guru mengolahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang positif, pribadi yang dapat membanggakan kedua orang tua dan membanggakan kita semuanya. Selanjutnya, terima kasih apa yang saya sampaikan. Sebelum kegiatan ini mungkin kita tutup, ada yang perlu dikonfirmasi. Monggo silakan. Berikan monggo. Terima kasih Pak Rohman. Untuk hari ini aksi nyatanya sungguh luar biasa, bisa memberikan kita berbagai macam masukan sebagai guru, bahwasanya kita tidak semena-mena sebagai guru menjas murid, menuntut murid untuk menjadi bisa dan menjadi baik. Karena menjadi bisa dan menjadi baik itu harus kita yang memberikan contoh, bukan hanya sebagai tuntutan. Dan tadi Pak Rohman menyampaikan ada 5 atau 6 tadi, ada 5 karakter yang tersampaikan. Nanti coba kita bisa belajar bersama supaya apa yang kurang dari kita bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih Pak Rohman, sukses selalu untuk panjenengan dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga atas konfirmasi dan sebagai bentuk refleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang dibesarkan sama Ibu Kepala Sekolah mari kita wujudkan bersama. Lembaga kita meskipun lembaga desa, tapi mampu melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi dan mampu mencetak generasi yang unggul baik dalam segi keilmuan, iptek dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Guru sebagai wali kelas 5, di sini Pak Guru akan menyampaikan kesepakatan di kelas. Ya, di kelas 5 ini ada kesepakatan yang harus dilakukan dan kesepakatan yang tidak boleh dilakukan atau ditinggalkan. Yang kali ini akan disampaikan, dilanjutkan Pak ya. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Bagaimana kabar sekalian? Alhamdulillah. Pagi hari ini anak sekalian yang soleh dan solehah, tadi sudah dibuka sama Pak Sam selaku guru kelas 5. Dalam hal pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas Pak Sam ya, atau keyakinan kelas, yang mana kesepakatan atau keyakinan kelas ini bertujuan agar kita semua menyadari untuk pelaksanaan kedisiplinan di mana kedisiplinannya di kelas. Jadi kalian nanti yang membuat kesepakatannya, nanti kita sepakati bersama-sama usulan dari kalian semuanya, kita sepakati, kita jadikan sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas. Siap mana sekalian? Coba mana suaranya? Siap mana sekalian? Oke, langsung saja kita bagikan kertasnya, bisa kalian tulis ya. Tolong Mbak Ayu, saya bisa dibagikan. Mbak Ayu silakan dibagikan ke temannya, silakan. Silakan dituliskan usulan atau pendapatnya terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas A. Oke, anak-anak sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang di belakang kalian anak-anak ada kertas buffalo besar, ada kertas karton besar, ada tulisan kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus saya lakukan. Usulan kalian terkait dengan apa yang harus kalian lakukan di kelas itu nanti ditempel di sebelah kiri. Kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus ditinggalkan ditempelkan di sebelah kanan. Mungkin bisa dipandu sama Pak Sam untuk penempelannya. Pak Sam, silakan Pak Samudi untuk membantu. Silakan dari Mbak Ayu untuk ditempelkan. Silakan. Oke, silakan ditempel. Di sisi kanan kesepakatan yang harus ditinggalkan. Silakan Mbak Intan. Oke. Oke, selanjutnya Mas Tama, silakan. Loh, kebalik Mas. Masanya kebalik. Ya. Jangan sampai keliru ya. Oke, yang tadi berwarna hijau silakan Mas Bagas, ditempel Mas Bagas. Oke. Oke, pintar. Ditempel lagi, pintar. Oke. Selanjutnya Mas Mbak Sinta, silakan Mbak Sinta, silakan Mbak Sinta. Taruh bawahnya nggak apa-apa Mbak, taruh bawahnya saja nggak apa-apa. Oke. Yang harus saya lakukan, oke, kita. Oke, selanjutnya Mas Mamat, silakan Mas Mamat. Diambil, oke, pintar. Oke, silakan Mbak Mas Davian, silakan Mas Davian. Nempelnya jangan sampai keliru tempatnya, ya, diperhatikan. Yang harus dilakukan sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan yang tidak dilakukan. Mas Yuda, silakan. Yang dilakukan sebelah kiri Mas, itu yang dilakukan mana? Dilakukan. Oke.
saling menghargai teman. Oke, berarti sebelah kiri. Nah, pintar. Oke, agak ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Tasa, silakan. Taruh bawahnya Mbak, gak apa-apa. Mbak Caca, silakan. Oke, terakhir ini Mbak Caca ya. Oke, setelah ini akan dipandu sama Pak Sam untuk menentukan kesepakatan kelas sesuai dengan usulan yang ada. Oke, dipandu Pak Sam, nanti dibacakan sepakat apa tidak. Begitu anak ya? Oke, silakan. Selanjutnya Pak Sam, silakan. Ya, ini hasil dari kesepakatan kalian yang kalian tulis tadi. Dari sebelah sisi kiri dulu ya. Kesepakatan kelas yang harus dilakukan. Di sini ada jawaban 1, datang ke sekolah tepat waktu terutama saat diadakan upacara bendera dan Jumat Berkah. Sepakat atau tidak? Oke, lanjut. Melaksanakan kegiatan keagamaan dengan gembira. Sepakat? Oke, lanjut. Membiasakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Sepakat? Oke, lanjut. Selalu menjaga kebersihan dan lingkungan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Kemudian lanjut lagi sebelah sisi kanan. Sekarang yang harus ditinggalkan. 1, mengambil barang orang. Harus ditinggalkan? Harus. Membuli sesama teman? Harus. Kemudian berbicara dengan bahasa Jawa ngoko. Ditinggalkan? Iya, ditinggalkan. Kemudian lagi membuang sampah sembarangan. Ditinggalkan? Iya, berarti ini yang harus ditinggalkan. Cukup ya, berarti kesepakatannya yang tadi sepakat semua ya. Oke? Oke. Pak Rahman. Terima kasih Pak Sam. Anak sekalian, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian usulkan tadi sudah kalian sepakati. Berarti tugas kita apa? Mengimplementasikan, melaksanakan kesepakatan kelas ini supaya apa? Tercipta kedisiplinan. Sepakat ya? Oke, terima kasih anak sekalian atas kesepakatan yang telah kita buat. Semoga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang disiplin, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari anak-anak? Cukup? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesepakatan kelas yang kita buat hari ini ya, sudah berjalan dengan lancar dan kita doakan supaya Pak Rohman ya dalam melaksanakan kegiatan CTB-nya lancar sampai dengan lulus. Amin Allahumma amin. Kita tutup acara pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.